Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, semoga kiranya Anda selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, dan diberi keberkahan dalam setiap hela nafas. Pada video kali ini langsung saja. Jadi saudara kita ini habis mengalami kecelakaan, kemudian bentur terdadanya, ini wilayah ini terbentur dan ini sesak. Tapi ini kejadiannya sudah beberapa bulan yang lalu. Terus kemudian ini kegencet dan tulang ini ada pergeseran arah. Jadi yang sekarang pegel ini, pegel wilayah ini ya ini. Nah ini kemarin sudah saya recovery, tapi masih nggak nyaman. Nah, ditekan sini sesak. Dan minggu yang kemarin pun ini pas diginiin nih, ini nggak enak sekali. Nah, ini pun saya lihat tuh. Nah ini udah nggak seperti minggu kemarin. Nah ini minggu kemarin ini karena tertekan dadanya, tapi ada patah rusuk kemarin, enggak patah tulang rusuk enggak. Nah, memar tapi memar dalam nih. Nah jadi begini saudara ya, saya jelaskan kalau misalnya terbentur wilayah ini, mau dia rusuknya mau retak apalagi patah. Kalau patahnya ke dalam ya pasti bleeding, kita batuk dikit keluar darah. Nah ini wilayah ini wilayah ini nih. Nah, ini setelah rusuk ini harus Anda recovery. Kalau enggak, bertahun-tahun kemudian pun ini masih sakit, apalagi kalau stamina kita lagi ngedrop. Nah, ini. Jadi caranya seperti ini. Kita betulkan daerah wilayah ini karena ini yang mengalami benturan, dan ini pada saat ini waktu itu dibalut ya. Nah itu dibalut, dan di sini nih sekarang masih sakit ini. Nah ini nggak ada tenaga saudara, karena di sini pernah geser tulang ini, lepas yang satu, ini powernya nggak ada. Jadi kalau misalnya ini memang cara kebetulan nih di waktu pulang ke daerah, jadi kalau misalnya ini nggak diperbaiki, dia punya power ini nggak ada. Nah kemudian kita kembali lagi ke wilayah dada inilah. Nah ini awal-awal yang saya rapikan begini setiap sela rusuknya ini supaya dia bisa leluasa, napas bisa panjang. Itu dia sangat kesakitan. Nah ini karena ini ya udah yang kedua ya, ini cuman saya ambil sebagai contoh supaya siapapun yang mengalami benturan di dada kemudian ada lagi masalah lengan ini pun kena. Ini kemarin tulangnya keluar ke sana lepas. Nah ini pun harus dibetulkan, karena kalau enggak lengan ini enggak ada tenaga, terus nyer-nyeran, apalagi ini tangan kanan. Nah kita kembali lagi ke area rusuk ini. Area rusuk ini Anda yang paling utama depan ini harus dibetulin. Nah ini wilayah ini, caranya ini ya seperti ini, perlahan bertahap. Ini yang kedua, tapi beliau bilang tadi sudah lebih enak, napasnya pun udah lebih enak. Jadi nah ini apabila setelah dibetulkan begini, ini area rusuk, pokoknya benturan dada mana aja, mau dada tengah ataupun dada yang sebelah kiri. Ini dada sebelah kanan kebetulan. Nah ini dia nggak nyaman, napas pun pendek-pendek waktu itu. Kalau sekarang sudah agak lebih panjang, tapi ini masih ada sakitnya, masih ada dikit sisa-sisanya. Nah ini seperti ini. Nah ini dia. Nah tuh, Anda bisa lihat tuh tahan nih. Nah ini seperti ini sakit. Nah, ini sakit, ini lihat tuh sakit tuh. Nah itu ini sakit, betul sakit. Jadi apakah dia bisa sembuh dengan sendiri? Ya tidak. Walaupun tubuh kita mempunyai daya kekuatan untuk merecovery area-area yang bermasalah, kebentur segala macam, tapi tetap membutuhkan campur tangan pihak yang bersangkutan atau bantuan orang lain. Nah ini kan sakit ya, betul. Nah ini untuk membetulkan supaya dia tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun kemudian. Apalagi kalau benturan itu di atas di area kepala, itu lebih kita lagi. Nah ini aja dia tuh, Anda pasti dengar suaranya tuh. Nah ini dia nggak kuat tuh, ini sakit. Jadi yang tinggal ini di area di bawah ketiak ya. Kalau yang di dada ini udah mendingan, udah enggak tuh. Nah, itu ekspresinya pun cuman mengernyit, nggak terlalu sakit. Dan ya kebetulan dia benturan nggak sampai ke sini wilayah hati. Ini wilayah hati. Wilayah hati dia
berbahaya lagi, karena hati itu organ paling lemah. Di sebelahnya ini kan lambung, di sini ada empedu, di sekat rongga dada ini. Jadi yang wilayah ini saya beritahukan, ini dia sudah mendingan jauh lah. Ditekan gini pun dia udah nggak menyeringai, nggak kesakitan, nggak meringis. Nah ini kenapa dia datang lagi, ini yang kedua, sebab dia membutuhkan supaya tangan ini dia bertenaga. Ini urat-uratnya jadi tegang semua, karena pada saat itu waktu di daerah dia cuma dibetulkan area tulang gitu, area tulangnya aja yang dibetulkan, tapi urat-uratnya mungkin kurang paham orang yang tersebut gitu. Nah terus sekarang cara mijatnya, Anda itu nggak usah harus menunggu lama kalau sudah terjadi benturan ya. Kalau dia nggak ada lecet luka ya, kalau bisa 4 hari setelah itu Anda langsung diterapi. Kalau misalnya kena, ini kan kebetulan tangan ini gesernya lepas, sendi sikunya ini lepas, ini lepas, kemudian udah dibetulkan, tapi urat-uratnya ini masih dalam keadaan tegang, kaku. Kalau uratnya tegang dan kelenturan di jaringan ototnya itu keras, artinya dia power di tangan ini. Nah, ini tangannya ini nggak ada tenaganya, jadinya dia kasihan. Nah, apalagi ini tangan kanan dan dia bukan seorang kidal kan. Nah jadi kita kembali kepada benturan masalah di dada tadi fokusnya. Jadi kalau misalnya Anda mengalami benturan baik di bagian samping sini atau dada sini, ini cara mijitnya begini, ini begini, ulang-ulangin ya. Terus kemudian yang terakhir baru setelah dipijat dibikin lentur begini, itu Anda kompresnya dengan back ice, bisa dengan anduk yang direndam pakai air hangat, kemudian Anda tiriskan, terus gunakan untuk kompres petal pijat. Jadi yang area ini kenapa begitu penting ya, karena ini menyangkut tarik ulur napas, atur gerak naik turunnya napas. Jadi kalau misalnya Anda kecapean naik tangga, kalau ini misalnya pernah kebentur nggak diperbaiki, Anda itu gampang sesak napasnya terengah-engah. Nah ini yang ada, ini yang saya kasih tahu, ini wilayah ini aja, ini yang masih sakit, sini udah nggak ada. Tapi kalau minggu yang lalu ini sakit semua dan napasnya dia akan sulit. Nah, ini sekarang jadi saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini yang masih sakit. Nah cara mijitnya gini ya, begini ya. Nah, ini nanti Anda kompres lagi pakai air yang hangat. Kompresnya itu kompresannya direndam aja. Nah, ini kalau Anda mau misalnya mau minum obat luka dalam atau segala macam, apalagi kalau misalnya Anda batuk keluar darah, itu Anda harus minum obat luka dalam. Sering saya sebutkan dalam kolom pertanyaan di kolom komentar itu, obat luka dalam kalau yang masih baru-baru untuk menyembuhkan luka dari dalam, lebam di dalam, memar di dalam, apalagi di rongga paru-paru, Anda bisa menggunakan daun dewa. Kemudian Anda juga bisa menggunakan binahong. Kalau mau praktis Anda bisa menggunakan yang namanya Yunan Bayau. Kalau yang agak lebih mahalan tapi bagus kualitasnya, itu bisa pakai angpung. Bisa juga pakai pinse huang, tapi yang bagus angpung. Kalau angpung itu ya udah ketahuan lah dari zaman dulu. Nah ini kayak gini, dia udah nggak kesakitan. Kalau sini sudah dibenerin nanti, ini saya khusus wilayah dada ini ya, walaupun sudah pernah ada videonya, tapi ini khusus. Nah ini dia masih sakit, ini itu masih sakit. Nah ini kita harus gini press. Nah kalau di sini nanti sudah, ini durasinya ini paling sedikit ya 20 menitan kalau Anda melakukan sendiri pada anggota keluarga atau kerabat Anda sendiri. Hanya kayak gini. Kalau di sini sudah, kemudian ini sudah, ini juga. Kemudian Anda bisa bergeser ke arah belakang. Nah ini punggung tuh, kemudian ini dengan punggung, ini kayak gini. Ini bisa begini, terus lagi Anda bisa gunakan ini terus kemari. Nah, Anda kemari tuh, kedua tangan boleh, satu tangan boleh. Nah terus kemudian setelah itu
Anda bisa berpindah ke wilayah ini. Nah, nih, nah, mari, nih, begitu. Ini punggung belakang, ini area punggung belakang, kemudian tusuk samping tapi udah posisinya di belakang, daerah punggung. Ini pun harus dibetulkan. Ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi apapun yang terjadi benturan, apabila benturannya di dada, apalagi juga berhubungan dengan area lengan, yaitu Anda harus lakukan perbaikan, recovery maksud saya. Jadi kayak gini, ini seperti ini. Sehingga nah kalau ini dipegang gini udah nggak sakit lagi. Mana yang ada di bawah ketiak persis tadi itu aja sisanya. Nah sambil memperbaiki tangannya yang masih kaku supaya powernya dia bisa normal lagi, powernya kayak semula. Karena kan tadinya saya bilang masalah lengannya itu, sikunya itu tulangnya lepas, gesernya lumayan lebar gitu. Tapi sudah digunakan dan sudah dibetulin dan itu sudah nggak apa-apa. Sekarang dia perbaikan pasca setelah kejadian ini. Dan ini yang kedua kali ini ya karena udah nggak terlalu banyak trouble-nya lagi. Jadi demikian ini contoh video untuk benturan dada, baik dada kiri atau dada kanan, tapi ini kebetulan dia yang masalahnya dada kanan. Perbaikannya seperti itu, jangan cuma makan obat karena itu akan mengikuti Anda kemanapun, efek sampingnya itu sampai kapanpun, apalagi kalau benturan itu di wilayah kepala. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.